Selamat pagi Bu Suci. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Bu? Ya. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancari Ibu dalam hal ini terkait saya ini Bu mau menggali informasi terkait dalam Ibu sebagai kepala sekolah atau pimpinan satuan pendidikan di SMP Negeri 5 Banguntapan Ya. ketika menghadapi ada kasus dilema etik Bu. Ya. Nah, jadi kasus dilema etik itu ada kasus yang perlu penanganan di mana ada dua hal yang semuanya benar tapi seolah bertentangan begitu Bu. Ya. Kira-kira selama ini bagaimana Bu Suci dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Ini masalah dengan guru juga ada, masalah dengan murid juga ada. Mau pilih yang mana? Mungkin bisa diceritakan Bu, mungkin detail kasusnya seperti apa secara garis besar. Monggo saya dari Ibu mau yang guru juga bisa, yang murid juga bisa. Ya, yang murid ya, ini Ya. ceritanya ketika baru saya di sini itu ada anak yang tidak berangkat sekolah, males-malesan sekolah. Saya sudah menemui wali kelasnya. Nah, wali kelasnya sudah saya gali informasi dari beliaunya. Menurut wali kelas, ibunya bilang anak itu memang males-malesan. Tiap kali datang ke sekolah di kelas itu, kalau tidak tidur, anak itu mengganggu teman yang lainnya. Inisialnya P, ya, Mas P itu. Dia seringlah buat keributan di kelas, entah itu lempar-lemparan alat tulis atau menyenggol-nyenggol temennya, mengganggu temennya, seperti itu. Keseringan ditegur sama gurunya, sama walinya juga, mungkin karena sudah kebal kali ya, itu diulang-ulang terus. Akhirnya wali kelasnya merujuk dia ke BK. Di BK dinasihatilah. Setelah itu ada SP juga dari BK karena sudah beberapa kali anak tidak berangkat. Sudah SP1, komunikasi dengan orang tua masih lancar. Waktu itu sama ibunya masih lancar, masih bisa diajak komunikasi. Oke, berarti masih bisa dipertahankan. Hingga akhirnya tryout. Tryout pertama tidak ikut. Tryout kedua tidak ikut. Dan setiap kali tryout itu anak nggak ikut, kami dari pihak sekolah, terutama yang BK itu saya tanya, Mbak, tolong itu anak di karaoke nggak berangkat tuh sakit atau kenapa? Hingga akhirnya sampai ibu BK itu dengan kasih sayang yang tulus jemput ke rumahnya. Awalnya ikut sesi 1 diikutkan ke sesi 2. Nggak apa-apa, wis yang penting anak mau berangkat, mau datang ikut. Dijemput itu anak, si P itu dijemput ke rumahnya. Di rumah itu hanya dengan simbahnya. Waktu dijemput, cerita dari ibu BK itu, tadi anak masih tidur ibu. Saya bangunkan, saya dengan sabarnya saya menunggu anak itu mandi sampai sarapan pun saya tunggui, saya ajak ngobrol simbahnya. Memang maaf, dia bapaknya sudah meninggal dan ibunya dengan simbahnya itu statusnya cuma menantu. Nah, hubungan simbah dengan ibunya itu kurang baik. Akhirnya ibunya pulang ke rumah orang tuanya, anaknya nggak boleh dibawa sama simbahnya. Nah, anaknya itu cucunya murid di sini itu. Berarti kan kurang pengawasan dari orang tua. Ya oke lah, nggak apa-apa tempat boleh jauhan, tapi komunikasi tetaplah kita harapkan. Wong juga nggak jauh-jauh amat, cuma beda RT atau beda tempat itu. Ya udah nggak apa-apa, anaknya aja dirayu-rayu, di mana disemangati supaya anak itu tetap mau masuk. Tryout yang sesi 2 dia ikut, yang pas hari itu dia ikut. Dan kan nggak cuma sekali, ada lagi tryout. Nah yang paling parah itu tryout itu
bener-bener nggak ada masuk sama sekali. Ibu BK jemput lagi, sudah 2 kali Ibu BK jemput, Ibu BK warning kan ke orang tuanya. Saya di mana Bu, nanya ke saya. Di warning aja orang tuanya, karena ini anak itu masa depan orang tuanya juga kan. Yeah. Kita minta itikat baik dari orang tua, dibangun ke, alasannya orang tuanya susah bangun, anak itu susah bangun. Kalau malam keluyuran pulang sampai jam 11. Karena nggak ada pengawasan toh. Nah, udahlah, yang penting orang tua itu ada greget bangun ke anak, antar ke sekolah. Kita kasih kesempatan itu kepada orang tua. Nggak mungkin kan kita guru tiap hari jemput ke rumahnya, spesial banget ya. 2 kali lah itu sudah kita baik-baik hati, kita 2 kali lah. Tetap nggak ada itikat baik. Terus ya udah kita telepon aja orang tuanya. Saat itu hari tryout itu hari terakhir, Ibu bisa menghadap ke saya, ini gimana solusinya Ibu? Biarkan saya yang komunikasi dengan ibunya. Saya telepon, niat saya telepon kan, pakai HP-nya Ibu Bika itu. Saya telepon baru halo gitu, ibunya reject lagi. Saya sampai WA, karena saya telepon sampai 3 kali itu nggak diangkat, di reject. Saya WA, maaf Ibu, ini saya ibu kepala sekolah dari putranya yang bernama P. Tolong kesempatan saya buat ngobrol dengan ibu sebentar saja, karena saya pengen mengingatkan anaknya masih ada tryout. Ibunya balesnya, maaf Ibu, saya lagi di pabrik, tidak bisa ngobrol dengan ibu. Mati telepon itu. Etikanya di mana? Ya enggak. Yeah. Saya bukan nggak minta dihargai, itu enggak loh. Saya tuh pengen ngobrol tentang anaknya. Kasih saya kesempatan ngomong, nggak banyak. 5-10 menit cukup lah. Saya cuma bilang, Bu, anaknya tolong diantar ke sekolah hari ini tryout. Saya cuma pengen ngomong kayak gitu toh. Tapi di reject sama ibunya, dibales seperti itu sama ibunya. Akhirnya saya bilang gini, udah Bu Ika, kalau orang tua aja nggak peduli dengan anak, kita itu guru, tugas kita ya seperti ini kita sudah laksanakan, kita sudah evaluasi, kita sudah jemput anak, kita sudah motivasi anak, kita sudah home visit ke rumah anak berkali-kali. Tapi kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, zong, nggak balance kan akhirnya. Yeah. Percuma atau masa ya kita mau tiap hari Pak ada jemput, yang anak-anak yang lain nanti gimana? Semuanya lagi jemput nanti ya kan? Iya. Ya udah, besok setelah ini kita cari-cari dulu lah PKBM yang biasa kerjasama dengan sekolah ini. Akhirnya kita dapat kerjasama PKBM itu, Bu Tuti namanya itu. Yeah. Bu Tuti kita panggil ke sini, kita minta konsultasi ke dia. Gimana toh ini PKBM itu gimana toh Bu? Saya sebagai orang awam kan bilang, oh kalau PKBM itu gini Bu syaratnya, yang penting anak itu ada kehadiran seminggu 2 kali. Dan itu waktu pelaksanaan PKBM kan setelah Isya, jadi malam. Kalau malam kan, oh ini akhirnya kita nggak mungkin kan melepas anak gitu aja. Terus saya rembukan sama Bu Ika, nanti orang tuanya kita ajak ngobrol baik-baik, kita cari solusi untuk anaknya. Anak ini masih harus belajar kan, 9 tahunnya belum lulus, belum selesai. Kita kasihan juga, ini anak cowok. Kalau kita lepas, udahlah ibu murah peduli, apalagi saya bukan apa-apamu, nah nanti hancur lah. Kita bukan apa-apa, kita cuman selamatkan masa depan anak, berusaha menyelamatkan masa depan anak. Kalaupun anak itu pindah, memang tidak ada niat di sini lagi, sekolah ini nggak ada inisiatif itikat baik dari orang tua, kita carikan tempat terindah buat dia. Saya datang ke rumahnya, saya datang sama Bu Ika. Di sana saya ketemu sama simbahnya, saya ngobrol, ibunya nggak ada di rumah. Saya bisa nggak Mbah, saya ketemu sama ibu, saya bilang gitu, ibunya lagi di pabrik minuman itu kira-kira, Percarika atau apa itu. Nah, ada tuh tetangga lihat saya sama Ibu Bika itu di situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana kabarnya Pak Sugi? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Ya. Kembali sehat juga ya. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah Pak Sugi berikan. Iya. Pada kesempatan kali ini ini ya Pak, ada beberapa pertanyaan yang mau nanti Pak Sugi jawab terkait Pak Sugi sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SMP Negeri 4 Kamutapan, perihal kasus atau perihal dilema etik ya Pak. Jadi tidak ada benar salah, jadi ada dua hal yang benar dan tapi saling bertentangan. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Sugi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Ya, terima kasih. Terkait dengan identifikasi baik itu dilema etika dan kedudukan moral, ya secara spesifik memang itu tidak kita identifikasikan gitu ya, tidak kita secara khusus. Tapi perjalanan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ini, termasuk kasus-kasus, nah itu langsung kita menemui langsung gitu ya. Nah, secara sekali lagi kasus nggak ada, tapi secara permasalahan dan sebagainya itu kasus-kasus baik dilema etika maupun juga moral memang ada ya, ada. Khususnya mungkin termasuk yang dilema etika ya, dilema etika. Mungkin yang contoh yang sederhana saja, misalnya terkait dengan ada teman, entah itu bapak atau ibu guru atau mungkin teman-teman guru, misalnya kan semua penting. Misalnya Pak, saya izin karena anak saya atau semua saya atau istri saya, keluarga di rumah ada yang sakit mau periksain, sementara di sekolah mempunyai jam gasnya gitu ya. Dan semacam itu memang kalau kita mikir hanya menggunakan otak dan perasaan, ya memang silakan dibodi lem ulang. Tapi sekali lagi terkait dengan kondisi sakit dan lain sebagainya, sementara dua-duanya itu perlu penanganan dan perlu ada tindakan dari yang bersangkutan ya. Kelas ya perlu diulang, keluarga di rumah ya perlu diobati dan sebagainya dirawat. Nah itu, maka kalau ada kasus semacam itu, kami prioritaskan untuk untuk silakan keluarga dirawat dulu biar semuanya sehat. Tetapi kalau hanya izin, Pak, izin karena di sebelah rumah saya ada orang hajatan misalnya. Nah seperti itu mungkin kan saya bisa menekankan, ya silakan tugas ulang tidak boleh nanti dia bisa marah. Ya, jadi tergantung situasinya itu kita prioritas. Ya Pak, terus selanjutnya selama ini bagaimana Pak Sugi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi ya Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di dalam mengambil keputusan gimana Pak? Ya, jadi gini, memang kalau kasusnya itu skalanya kecil, mungkin kita bisa menjelaskan sendiri ya. Tapi semuanya sudah sudah agak besar dan sudah agak besar itu, prinsipnya kami itu musyawarah berkolaborasi dengan maka atau mungkin dengan kadun atau mungkin dengan wali kelas atau mungkin juga kita dengan komite sekolah, dengan PUT. Jadi kami prinsipnya itu berkomunikasi, bermusyawarah, gotong royong, kemudian tadi berkolaborasi tadi dengan para stakeholder di sekolah. Masalah apapun nanti yang kita jabarkan, yang kita musyawarah, itu yang terkait dengan yang bersangkutan tadi. Misalnya masalah pendanaan, sementara tuntutan masyarakat harus ada prestasi misalnya. Nah
antara dana dari Busnas dan Busda itu ngepas, nah kita komunikasinya dengan misalnya dengan komite atau dan POT misalnya ada program untuk peningkatan mutu akademik atau non akademik, dan sudah banyak kegiatan-kegiatan ada non akademik, banyak itu non akademik yang dibiayai oleh komite. Ya ada kegiatan akademik itu dibiayai oleh komite, ada. Yang terbanyak itu dari non akademik. Misalnya kita kirim lomba, nah mengikuti kompetisi apa, di mana, karena dana sudah maksimal di Busnas Busda, maka kita menggali yang komite. Karena di komite kan ada salah satunya adalah ada pembinaan kegiatan non akademik. Jadi kita kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kolaborasi ya Pak ya berarti. Iya, kolaborasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menurut Pak Sugdi anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus klien etika? Ya, ya pada prinsipnya terkait dengan efektivitas entah itu program, entah itu kasus-kasus dan lain sebagainya, itu yang penting tadi itu kita komunikasi, kita berkolaborasi dan lain sebagainya. Jadi kami ingin sekali semua apapun itu efektivitas, termasuk permasalahan entah itu masalah etika tadi, dilema etika ataupun tujuan moral, itu kita buat seefektif mungkin. Jangan sampai ada bom waktu. Artinya kalau ada masalah ya langsung kita selesaikan. Jangan sampai kita tunda-tunda dan seterusnya, nanti lupa ada sesuatu yang lain sehingga tidak tertangani yang nanti bisa menjadi bom waktu. Jadi semuanya kita termasuk pendanaan juga kita seefektif mungkin. Jangan sampai bapak atau ibu guru yang kita minta bantuan untuk misalnya mengawal siswa dari sesuatu sekolah, entah kegiatan lomba, kompetisi atau mungkin apalah sifatnya, jangan sampai yang bersangkutan itu tombok tenaga, tombok dananya, jadi kita tidak sampai itu. Ya baik Pak. Kemudian kira-kira ada nggak Pak tantangan selama pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk tantangan sebetulnya terkait dengan itu tergantung menurut saya, ya. tergantung saya menyikapi sesuatu masalah itu bagaimana. Misalnya beredar isu misalnya sekolah lain untuk narik sumbangan, enggak untuk narik iuran dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan berkomunikasinya itu, termasuk komunikasi, kemudian untuk melobi, kemudian untuk memutuskan sesuatu itu erat sekali dengan langkah-langkah kita itu. Nah, langkah-langkah kita itu juga hati, kemudian kita berkomunikasi sehingga nanti harapannya sesuai yang diharapkan tadi itu. Ya. Intinya komunikasi dan kita menyikapi, dan insya Allah termasuk pendanaan itu kan tantangan juga ya. Dana itu dikatakan penting ya penting banget bagi kami, sementara dana Busnas dari pemerintah itu tidak bisa mencukupi untuk kegiatan-kegiatan. Mungkin batas minimal kegiatan ini bisa mencukupi, tapi untuk mengejar target untuk mengangkat sekolah biar lebih hebat misalnya, yang itu memang harus ada dana pendamping. Nah itu salah satu komite, dan itu tidak saya anggap tantangan, tapi saya anggap itu ada motivasi, sebagai motivasi bagaimana saya berkomunikasi, saya melobi oleh pihak POT atau pihak komite untuk bersama-sama memajukan sekolah. Kemudian ini Pak, ada nggak sih Pak jadwal tertentu yang Pak Sugdi tentukan? Apakah mungkin kalau tadi ada masalah langsung diselesaikan, ataupun mungkin ada waktu yang tertentu untuk Pak Sugdi memikirkan masalah ini penyelesaiannya kapan? Terima kasih. Terkait dengan jadwal Mas, jadwal itu kami tidak secara khusus menjadwalkan, tergantung kasusnya itu. Intinya ada kasus langsung kita tangani dan sebagainya. Misalnya pernah ada kegiatan
kasus saya pas di sekolah dan saya melihat misalnya itu kami koordinasi dengan tim kedisiplinan. Kita kan punya tim kedisiplinan juga yang dikontrol teman-teman TK. Itu kita musyawarah dengan teman TK, baru kita menyelesaikan mencari solusi permasalahan entah apa yang dialami si anak atau mungkin sama guru sendiri misalnya gitu ya. Tetapi seumpama saya pas ada kasus, kemudian saya pas tidak ada di tempat, pernah kejadian itu sore nanti saya dibel misalnya, oh ya silakan sekarang anaknya dikondisikan dulu, ditangani dulu, besok insya Allah kita jadwalkan besok pagi atau besok siang kita undang orang tuanya dan anak itu kita duduk bersama-sama. Jadi secara jadwal khusus nggak ada, tapi besok